Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait fase gerak, gas kromatografi, dan superkritikal fluid kromatografi. Kelompok 7 beranggotakan Elenia Rakashiwi, Sri Rahyuningsih, Ratu Alisya Nurliza Islami, Ulfira Rahmatillah, dan Yeti Rosiana, dengan dosen pengajar mata kuliah analisa instrumentasi yaitu Bapak Rinaldi Idrus, Profesor Dr. Renat SSI. Adapun outline presentasi yang akan kami maparkan pada video kali ini terkait gas kromatografi dan superkritikal fluid kromatografi meliputi pengertian, fase yang digunakan, prinsip kerja alat, syarat fase gerak, contoh fase gerak, mekanisme kerja fase gerak, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing instrumentasi. Pada bagian 1 ialah gas kromatografi. Gas kromatografi merupakan jenis umum dari kromatografi yang digunakan dalam kimia analitik untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap dapat dekomposisi. Gas kromatografi dapat digunakan untuk pengujian kemurnian zat tertentu atau memisahkan komponen yang berbeda dari campuran, yaitu jumlah relatif komponen tersebut juga dapat ditentukan. Gas kromatografi dapat digunakan dalam mengidentifikasi suatu senyawa. Gas kromatografi pertama kali ditemukan pada tahun 1950-an dan saat ini merupakan alat utama yang digunakan oleh laboratorium untuk melakukan analisis. Perkembangan teknologi yang sangat signifikan dalam bidang elektronik, komputer dan kolom telah menghasilkan batas deteksi yang lebih rendah serta identifikasi senyawa menjadi lebih akurat melalui teknik analisis dengan resolusi yang meningkat. Dalam beberapa kondisi, gas kromatografi dapat membantu mengidentifikasi senyawa. Dalam kromatografi preparatif, gas kromatografi dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Cara kerja dari kromatografi gas adalah gas pembawa atau yang disebut dengan carrier gas lewat melalui suatu sisi detektor kemudian memasuki kolom. Di dekat kolom ada suatu alat di mana sampel-sampel bisa dimasukkan ke dalam gas pembawa, yaitu tempat injeksi. Sampel-sampel tersebut dapat berupa gas atau cairan yang volatil atau mudah menguap. Pada kromatografi gas terdapat dua fase, yaitu fase gerak berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Kemudian ada fase diam, yaitu berupa lapisan cairan mikroskopis atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut dengan gas kromatografi atau aerograf atau pemisah gas. Bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya Ratu Alisya Nurliza Islami. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu fase gerak gas kromatografi. Fase gerak pada kromatografi gas berupa gas pembawa atau carrier gas yang digunakan untuk membawa solut atau zat terlarut ke dalam kolom. Biasanya berupa gas inert seperti helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Gas helium dan argon sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi harganya sangat mahal. Gas hidrogen mudah terbakar, sehingga harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Terkadang juga digunakan gas karbon dioksida. Fase gerak yang berbentuk gas tersebut mengalir di bawah tekanan melewati pipa yang dipanaskan dan dikemas dengan fase diam cair yang dilapisi pada suatu penyangga padat. Selanjutnya, prinsip kerja gas kromatografi. Prinsip dasar, teknik pemisahan solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Yang kedua, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali apabila ada interaksi khusus antara solut dan dengan fase diam. Yang ketiga, fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor. Dan yang terakhir, penggunaan suhu terprogram bertujuan untuk menjamin solut akan menguap dan cepat terelusi. Prinsip kerjanya yaitu dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi gas, kemudian sampel tersebut diuapkan dan dielusi oleh gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Kemudian syarat fase gerak gas kromatografi. Yang pertama, lembam atau inert. Kemudian yang kedua, koefisien difusi gas rendah. Kemudian yang ketiga,
kemurnian tinggi 99,995%. Yang keempat, mudah didapat dan harga terjangkau. Yang selanjutnya cocok dengan detektor yang dipakai. Kemudian tidak bereaksi dengan fase diam dan sampel. Yang terakhir, tidak memberikan respon terhadap detektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk contoh fase gerak, gas pembawa yang sering digunakan adalah hidrogen, nitrogen, helium, dan argon. Namun, pemilihan gas pembawa tidak serta-merta begitu saja, namun gas pembawa yang cocok bergantung pada karakteristik detektor yang digunakan. Sebagai contoh, bisa teman-teman lihat pada tabel berikut, gas hidrogen dan helium umumnya digunakan pada sebagian besar detektor tradisional seperti detektor penangkap elektron, flame ionization, dan konduktivitas thermal. Selain itu, dapat juga digunakan pada detektor flame photometrik. Namun, jika kita lihat lagi pada tabel tersebut, gas pembawa yang paling umum digunakan adalah gas helium. Hal ini dikarenakan salah satunya helium kompatibel dengan banyak detektor, bahkan dapat digunakan pada detektor nitrogen fosforus. Selain bergantung pada jenis detektornya, pemilihan gas pembawa juga tergantung pada jenis kolom yang digunakan. Helium dan hidrogen adalah gas yang banyak dipakai untuk kolom kapiler karena efisiensi kromatografi mengalami penurunan lebih lambat dengan meningkatnya laju aliran di atas optimal dengan menggunakan gas sehingga pemisahan berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, mekanisme kerja fase gerak. Fase gerak akan membawa sampel melewati kolom yang berisi fase diam. Komponen sampel yang memiliki kepolaran yang sama dengan fase diam akan tertahan lebih lama dalam kolom, sedangkan yang lainnya akan mengalir lebih cepat bersama fase gerak. Proses pemisahan sampel terjadi dalam kolom, lalu sampel mengalir bersama fase gerak menuju detektor untuk selanjutnya dibaca oleh detektor. Nah, untuk pengaturan tekanan dan pengontrolan aliran sendiri, fase gerak atau gas pembawa disuplai pada tekanan 10 sampai 40 PSI dengan laju aliran 2 sampai 50 cm3 per menit. Tekanan gas pembawa dapat dikontrol dengan menggunakan needle valve atau oleh pengontrol aliran massa. Dengan menggunakan needle valve, laju alirannya akan menurun dengan meningkatnya suhu karena peningkatan viskositas gas pembawa. Uap air, hidrokarbon, dan kotoran yang terdapat di dalam gas akan mempengaruhi kinerja kolom dan respon detektor, tetapi dapat dihilangkan dengan melewati perangkap yang mengandung adsorben yang sesuai. Selanjutnya, kelebihan kromatografi gas yang pertama adalah efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Kemudian aliran fase gerak gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Pemisahan fisik terjadi di dalam kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang dan temperaturnya dapat diatur. Selain itu, GC juga merupakan analisis yang cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit. Kemudian tidak merusak sampel, sensitivitas tinggi, dan juga kromatografi GC ini sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia yang lain. Selanjutnya, nah kelemahan dari kromatografi gas sendiri yang pertama terbatas untuk zat yang mudah menguap dan tidak mudah digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang merupakan alat instrumen supercritical fluid chromatography atau SFC. Supercritical fluid chromatography atau kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Kromatografi fluida superkritis digunakan untuk analisis dan pemurnian molekul yang memiliki massa molekul rendah, sehingga terdegradasi ketika berada pada temperatur tinggi. Aplikasi kromatografi superkritis adalah untuk mengekstraksi molekul tertentu dari suatu senyawa. Kemudian, fase yang digunakan pada supercritical fluid chromatography (FSC) adalah ada fase gerak, kemudian ada fase diam. Untuk fase geraknya digunakan fluida superkritis. Fluida superkritis sendiri merupakan suatu zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya.
namun masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padatan. Fluida superkritis memiliki sifat-sifat yang berada di antara sifat fasa gas dan cairnya. Viskositas dan densitas fluida superkritis berada di antara fasa gas dan cairnya, serta memiliki difusivitas yang tinggi sehingga fluida superkritis merupakan pelarut yang baik dalam suatu reaksi. Fluida superkritis yang umum digunakan dalam SFC adalah CO2. Kemudian untuk fase diamnya digunakan kolom. Selanjutnya, fase gerak pada FSC disebut sebagai eluent atau gas pembawa. Proses di mana eluent bergerak dengan membawa komponen di sepanjang kolom disebut dengan elusi. Selanjutnya, prinsip kerja dari supercritical fluid chromatography ini sendiri adalah fase gerak yang umumnya karbon dioksida dan sebuah modifier dicampur dan dipompa ke dalam sampel injektor loop. Modifier merupakan zat yang ditambahkan ke dalam pelarut primer dalam jumlah kecil untuk meningkatkan kelarutannya. Modifier yang digunakan dalam SFC berupa senyawa yang sangat polar seperti etanol maupun metanol. Sampel kemudian diinjeksi ke fase gerak, lalu fase gerak, modifier, dan sampel masuk ke kolom yang berada dalam oven. Sampel akan dipisahkan oleh fase diam yang bersifat polar dalam kolom pack. Kemudian fase gerak laju mengalir melewati back pressure restrictor, memastikan kolom tidak kehilangan tekanannya saat pemisahan berlangsung. Komponen lalu masuk ke dalam flame ionization detector, yang selanjutnya detektor akan mengirimkan sinyal ke komputer. Data yang didapatkan melalui analisis menggunakan FSC ini berupa polaritas molekul dan konsentrasi analit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fase gerak SFC memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama memiliki kelarutan tinggi, difusivitas tinggi, viskositas rendah, densitas tinggi, dan dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus fungsi. Selanjutnya, ada beberapa contoh fase gerak supercritical fluid chromatography, diantaranya yaitu karbon dioksida, nitros oksida, sulfur hexafluorida, xenon, butana, pentana, difluorometana, trifluorometana, 1,1,2 tetrafluoroetana, amonia, water metanol, dan asetonitril. Contoh fase gerak yang paling umum digunakan adalah karbon dioksida karena merupakan pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, temperatur, dan tekanan kritisnya mudah dicapai. Juga dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh, serta harganya yang murah. Dengan temperatur karbon dioksida yaitu 31,3 derajat Celcius, tekanannya 72,9 atm, densitasnya 0,47 gram per mililiter. Selanjutnya, mekanisme kerja fase gerak supercritical fluid chromatography yaitu fase gerak bekerja dengan cara dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran yang terdapat di dalam oven diatur tekanan dan suhu pada pengoperasian di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Lalu disuntikan ke dalam fase gerak untuk dibawa ke kolom. Aliran fase gerak dipantau melalui manometer. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, kelebihan dari SFC yaitu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Kemudian dapat menganalisis solut dengan berat molekul lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis kromatografi gas. Kemudian juga dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Kemudian yang terakhir ada dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Selanjutnya, kelemahan dari SFC adalah SFC merupakan instrumen baru sehingga dia belum banyak diterapkan atau mahal. Kemudian tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik, moderat, atau senyawa yang sangat polar. Atau dapat diatasi dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Kemudian biaya perawatannya yang tinggi. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pemaparan kami terkait fase gerak gas kromatografi dan supercritical fluid chromatography. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.